Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami muliakan nama-Mu oleh karena Engkau Tuhan, Allah dan pemilik atas hidup kami. Kami muliakan nama-Mu karena Engkau satu-satunya yang layak untuk menerima pujian kami. Kami adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus, pemilik dari firman ini, akan mengartikan lebih dalam lagi dari kebenaran-Mu, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami dapat pergi untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema iman tidak membutuhkan pembuktian. Sekali lagi, iman tidak membutuhkan pembuktian. Dan khotbah saya akan dasarkan dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, yang dimaksudkan di sini adalah Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita mampu melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang iman dan kekristenan kita tentu memiliki kemultidimensian tersendiri. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, menjadi orang percaya karena dia mendapatkan mujizat. Begitu dia mendapatkan mujizat, dia sangat antusias sebagai orang percaya. Tetapi begitu mujizat sudah tidak ada lagi, imannya mulai menurun dan hilang. Ada juga orang Kristen yang beriman dan percaya, dalam kehidupannya sehari-hari hanya followers, ngikutin saja. Ke gereja ya ke gereja, ke persekutuan doa ke persekutuan doa, hanya flowing, mengalir saja. Ada juga orang Kristen yang membutuhkan rasional untuk membuktikan imannya. Salah satunya adalah salah satu murid Yesus di dalam pembacaan tadi di Yohanes pasal 20 ayat 29, itu merupakan kalimat yang dikeluarkan oleh Yesus, kalimat yang disampaikan kepada Yesus kepada salah satu muridnya, yang itu Thomas, ketika sebelumnya Thomas menyangkal tentang kebangkitan Yesus. Dia mengatakan, saya tidak akan percaya Yesus itu sudah bangkit, saya tidak akan percaya kalau Yesus itu sudah hidup, kecuali jika saya dapat mencucukkan jari saya ke dalam lambungnya dan ke dalam tangan yang terpaku. Artinya orang seperti ini, iman membutuhkan pembuktian. Kalau kita percaya, kata dasar iman, kalau kita belajar dari belakang lagi, kata dasar iman itu berasal dari kata pisteo. Kata pisteo itu sendiri percaya. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman, pisteo itu sudah berubah menjadi pistis. Pistis itu kalau kita lihat, kita dapat melihatnya di dalam Ibrani 11. Di situ jelas dan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman itu adalah penerimaan secara sukarela kepada Tuhan, mengakui Tuhan tanpa mempertanyakan Tuhan, menaruh Tuhan dalam hati kita, mempersilahkan Tuhan dalam hati kita tanpa kita harus memperdebatkan tentang Tuhan. Itulah iman kalau berdasarkan Ibrani pasal ke-11 itu. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata begini, karena engkau telah melihat aku, baru engkau bisa percaya. Kalau engkau tidak melihat bukti bahwa aku sudah bangkit dan aku sudah menampakkan diri kepadamu, engkau pasti tidak percaya. Itulah kata-kata Yesus kepada Thomas. Dan Thomas ini mewakili para rasionalitas, orang-orang yang mendasarkan segala sesuatu pada hal-hal yang bersifat akalia, sudah tidak lagi bersifat imanen. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menyatakan itu kepada Thomas, Yesus bertujuan untuk melakukan sebuah revitalisasi otak dari Thomas, melakukan sebuah perubahan dari otaknya Thomas, supaya Thomas jangan mendasarkan segala sesuatu pada logika. Pertanyaannya adalah, iman logis enggak? Ya, iman logis.
Tetapi pembenaran iman bukanlah logika. Sekali lagi, iman itu logis, tapi pembenaran iman bukanlah didasarkan pada logika. Pembenaran iman didasarkan pada penerimaan kita kepada Yesus Kristus. Pembenaran iman didasarkan pada penerimaan kita kepada Allah dan seluruh karyanya, tanpa mempertanyakan, tanpa memperdebatkan tentang Allah. Itulah yang disebut kebenaran iman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalimat yang luar biasa yang Tuhan sampaikan setelah menegur Thomas, engkau percaya kepadaku setelah engkau melihat aku. Ada kalimat berikutnya, Tuhan bilang begini, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Berbahagialah Bapak Ibu dan saya saat ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun kita tidak melihat fakta 2000 tahun yang lampau. Berbahagialah kita hari ini yang menyatakan, aku percaya kepadamu, kepada Yesus Kristus. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada Yesus Kristus. Meskipun hari ini Bapak Ibu dan saya sudah tidak bisa melihat secara langsung Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, iman itu masuk akal iya, tetapi dasar pembenaran iman bukanlah akal. Iman itu dapat diterima oleh logika iya, tetapi dasar pembenaran iman bukanlah logika. Inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, sehari-hari sebagai orang Kristen. Kenapa kita berpegang pada itu? Supaya kita dapat membebaskan pikiran kita tentang perdebatan yang berhubungan dan eksistensi Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang murid-murid Yesus, mereka adalah orang yang hidup bersama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus mengubah air menjadi anggur. Mereka sudah melihat bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Mereka sudah melihat bahwa Yesus mencelikkan mata orang buta. Mereka melihat bahwa Yesus mengusir setan. Mereka melihat segala karya yang dilakukan oleh Yesus merupakan pengalaman kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun demikian, masih saja ada orang yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kehidupan kita sebagai orang percaya, perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, keyakinan kita sebagai orang percaya, iman kita sebagai orang percaya adalah penerimaan secara tulus dan ikhlas, pengakuan secara tulus dan ikhlas bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke bumi, yang lahir melalui seorang perempuan yang bernama Bunda Maria, yang telah melakukan pelayanannya di bumi ini. Dan yang paling utama adalah bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup, Yesus yang sudah menjalani penderitaan yang begitu luar biasa, mulai dari penangkapan di Getsemani sampai di puncak Golgota, sampai dia menghembuskan napas yang terakhir di Golgota. Yesus itu pula yang turun ke dalam dunia orang mati dan yang bangkit pada hari ketiga. Dan kebangkitan itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa memastikan surga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Bisa memastikan surga sebagai warisan karena kita percaya kepada Kristus. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 jelas dia berbicara di sana. Setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi penerima warisan kerajaan surga, diberi kuasa untuk menjadi pemilik surga. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Yang tadinya Bapak Ibu dan saya harusnya mati karena dosa kita, yang tadinya Bapak Ibu dan saya yang harusnya tidak lagi hidup dalam perkenanan Tuhan karena dosa kita, tetapi dengan iman dan percaya kita kepada Kristus, semuanya itu berubah, di mana kita diberikan posisi sebagai keluarga kerajaan Allah. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 12, menjadi pewaris kerajaan Allah karena kita percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, secara rasional mungkin kita tidak bisa menerima. Kita butuh pembuktian secara rasional. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa iman kita adalah menerima Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus satu-satunya yang menjadi jaminan keselamatan, menerima Yesus sebagai satu-satunya penuntun kita menuju ke surga, menerima Yesus sebagai satu-satunya yang sudah membayar dosa Bapak Ibu dan saya melalui pengorbanan salib. Itulah sebabnya meskipun Thomas memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, tapi kenyataannya orang-orang seperti itu juga justru menaruh keraguan pada kebangkitan Kristus. Hari ini kita hidup di tahun 2022.
Peristiwa tentang itu, tentang penampakan Yesus kepada Thomas dan murid-murid sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Dan hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika engkau mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, ketika engkau mengatakan Yesus Tuhan jaminan surgaku, ketika engkau mengatakan aku percaya dan berserah penuh kepada Yesus, disitulah engkau lebih dari Thomas. Engkau percaya meskipun engkau tidak melihat, dan kata Yesus, Bapak, Ibu, dan saya, engkau adalah orang yang berbahagia di hadapan Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau Engkau telah memperdengarkan suara kebenaran. Kami berdoa, mampukan kami untuk memahami tentang eksistensi-Mu, bukan berdasarkan ukuran logika kami, ukuran pikiran kami, tapi biarkan kami menerima dengan tulus ikhlas, membuka hati kami dan mempersilakan Engkau berkuasa penuh atas hidup kami sebagai dasar bagi kami untuk berjalan dan bertumbuh di dalam iman kami. Kami sungguh sangat bangga karena Engkau Allah pemilik atas hidup kami. Kami sungguh sangat bangga karena Engkau Allah penyelamat hidup kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itulah menuntut, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami dalam sepanjang hidup kami, secara khusus sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan menuntut, menyertai, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan terbaik, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kehidupan Bapak Ibu Gembala. Kami berdoa untuk para pengerjamu di GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati dengan melimpah. Apapun yang kami perbuat, perhitungkan sebagai kebenaran yang di dalamnya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk setiap orang percaya dan anggota jemaat kami. Kami berdoa, Engkau menuntut, menyertai mereka, menjaga, melindungi mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan, tangan yang penuh kuasa dan perkasa itulah menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.